Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara dengan jumlah umat muslim terbesar di planet bumi ini. Ada sekitar 199,5 juta orang Islam di Indonesia dari 234,25 juta penduduk Indonesia. Indonesia dan negara-negara Timur Tengah adalah negara yang nanti akan terlebih dahulu didatangi oleh Al-Masih Ad-Dajjal di akhir zaman. Negara-negara yang nanti akan terlebih dahulu didatangi Dajjal sesuai dengan jumlah mayoritas pemeluk agama. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Cina sebagai negara mayoritas Buddha terbesar di dunia. India sebagai negara mayoritas Hindu terbesar di dunia. Amerika Serikat sebagai mayoritas Kristen Protestan terbesar di dunia. Vatikan dan Italia sebagai mayoritas Kristen Katolik terbesar di dunia. Jepang sebagai mayoritas pemeluk kepercayaan Shinto terbesar di dunia. Rusia sebagai mayoritas pemeluk ideologi komunis terbesar di dunia. Israel sebagai mayoritas Yahudi terbesar di dunia. Tanggal 2 Juli 2009 lalu, koran The New York Times mengulas sengketa organisasi Freemason Amerika, sebuah organisasi persaudaraan internasional milik Zionis Yahudi. Pangkal sengketa itu adalah pengangkatan seorang anggota yang bukan berkulit putih, kulit hitam sebagai petingginya. Bagi anggota Freemason lain, pengangkatan Grand Master bukan dari kulit putih dianggap keluar dari tradisi. Orang yang paling diributkan itu adalah pemuda bernama Victor Marshall, 26 tahun, seorang laki-laki pemalu anggota cadangan militer Angkatan Darat Amerika Serikat. Tidak banyak yang tahu, termasuk warga Amerika Serikat sendiri, tentang adanya pemerintah bayangan di Amerika Serikat yang konon kabarnya dihuni kelompok pemuja setan atau Freemason. Misi besar yang dijadikan landasan kelompok ini adalah menciptakan tatanan dunia baru atau The New World Order, sebuah misi yang sangat berbahaya. Sayang, seringkali kaum muslimin menganggapnya sebagai ilusi. Bagaimana sebenarnya kedudukan mereka di Amerika Serikat? Sejauh mana dan cara-cara mereka mengendalikan pemerintah superpower itu? Koresponden Suara Hidayatullah mewawancarai Jerry Duan Gray, mantan kameramen jaringan televisi CNBC Asia yang juga dikenal sebagai wartawan investigasi. Penulis yang banyak mengkritik kebijakan pemerintahan Amerika Serikat ini baru-baru ini menulis buku berjudul Bayang-Bayang Gurita yang menceritakan kiprah organisasi Freemasonry di negeri Paman Sam. Banyak korban dari misi The New World Order, ujar Jerry. Apa maksudnya? Baca wawancara lengkap pria kelahiran Wiesbaden, Jerman yang sangat fasih berbahasa Indonesia ini. Dalam salah satu buku yang Anda tulis, diungkapkan tentang agenda tatanan dunia baru. Apa maksudnya? Memang kelompok Freemasonry terdiri dari turunan raja, pimpinan negara, sekte Yahudi Zionis, tengah merancang tatanan dunia baru atau sering mereka sebut The New World Order. Agenda tersembunyinya adalah menyiapkan Dajjal untuk merusak dunia, hingga akhirnya mereka akan menguasai dunia sepenuhnya. Sampai sekarang misi mereka terus berjalan. Saya bahkan memperkirakan misi mereka sebentar lagi tercapai. Bagian dari rencana tatanan dunia baru adalah menyebarkan virus-virus penyakit yang mematikan. Apa indikatornya? Banyak sekali. Di antaranya adalah penguasaan jaringan media. 6 perusahaan media milik mereka kini telah menguasai 90% jaringan informasi dunia. Opini publik dunia saat ini di tangan mereka. Jadi jangan heran jika ada penggiringan opini atau propaganda tentang Islam adalah ajaran teroris yang wajib diperangi. Selain itu mereka juga telah menguasai ekonomi dunia. Hampir semua kebutuhan umat manusia di dunia diproduksi oleh mereka. Kelompok Freemason ini telah sukses membentuk pemerintah bayangan Amerika Serikat. Tujuannya untuk menguasai sumur-sumur minyak dunia dan keuangan dunia sekalipun melalui perang. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dan negara-negara dunia ketiga juga tidak lepas dari sasaran. Krisis ekonomi dunia gelombang kedua yang terjadi akhir tahun 2008 merupakan skenario mereka untuk menguasai dunia. Mereka sengaja menciptakan krisis ekonomi dengan harapan negara dunia ketiga tidak bisa bangkit. Kita lihat sendiri,
Ketika Indonesia tengah berusaha bangkit dari keterpurukan akibat krisis ekonomi tahun 1997, sekonyong-konyong kembali dihantam badai krisis 2008. Indonesia mau bangkit dihantam lagi, mau bangkit dihantam lagi. Ini merupakan permainan mereka. Bagi mereka, Indonesia adalah negara penting. Kelompok Freemason tidak ingin umat Islam bersatu. Itu sebabnya di Indonesia setiap harinya ada sekitar 60.000 intelijen suruhan mereka memecah belah umat Islam. Seperti apa tatanan dunia baru yang direncanakan tersebut? Mereka berkeinginan menciptakan satu pemerintahan dunia, satu pemimpin dunia, satu agama baru, lalu membagi dunia ini menjadi 10 provinsi yang mematuhi segala kehendak mereka. Tatanan dunia baru menjadikan manusia di luar Yahudi menjadi kerbau-kerbau yang dicocok hidungnya, anjing-anjing suruhan, dan budak-budak yang patuh pada perintah majikan. Apa warga negara Amerika Serikat tahu tentang pemerintah bayangan ini? Warga Amerika Serikat itu punya karakter individualis. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Sekalipun FEMA telah menggurita, tapi hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Karakter masyarakat yang demikianlah yang membuat Amerika Serikat menjadi sasaran empuk bagi kaum Zionis untuk melakukan apa saja. Selain itu, pemerintah bayangan Amerika Serikat sangat rapat menjaga rahasia. Bahkan mereka tidak ragu membunuh orang yang menyebarluaskan rahasia pemerintah bayangan. Bagaimana dengan terpilihnya Barack Obama? Umat Islam Indonesia jangan salah menilai tentang Barack Obama. Jangan hanya melihat Obama pernah tinggal di Indonesia atau pernah makan nasi goreng di Menteng. Obama masih sama halnya dengan Bush, yakni masuk kelompok penyembah setan atau Freemason. Di depan 1.200 orang keturunan Yahudi sebelum terpilih, Obama pernah berjanji akan mendukung perjuangan Israel menguasai tanah Palestina. Obama akan terus melanjutkan perjuangan Bush dalam membentuk tatanan dunia baru. Dari puluhan presiden Amerika Serikat, hanya John F. Kennedy yang mencintai Amerika Serikat. Kennedy sangat membela kepentingan masyarakat Amerika Serikat. Kennedy dianggap menghalangi rencana membentuk tatanan dunia baru. Karena itulah, tahun 1963, ia tewas ditembak oleh orang-orang yang berada dalam ring 1. Mustahil Kennedy ditembak oleh masyarakat biasa, karena penjagaan terhadap Presiden Amerika Serikat dilakukan secara ketat dan berlapis. Organisasi bertujuan menciptakan satu pemerintahan dunia yang tersendiri dari tokoh-tokoh yang memiliki tingkat intelijensia tinggi. Dengan perkumpulan inilah, Howard Adam Weishaupt mampu merekrut sejumlah lebih dari 2.000 tokoh kaliber dunia dengan latar belakang yang berbeda untuk menjadi anggota kelompok nurani Illuminati. Mulai dari ilmuwan, psikolog, ahli ekonomi, politisi, pengusaha, dan guru-guru besar berbagai universitas terkemuka. Tidak lama kemudian, Howard Adam Weishaupt berhasil mendirikan Freemasonry induk yang disebut The Grand Eastern Lodge, yang dijadikan sebagai pusat dan panutan bagi lain-lain perkumpulan Freemasonry yang tersebar di kota-kota besar dunia. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Imran ayat 54. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.